Halo teman-teman mahasiswa, welcome to my channel. Jadi pada video kali ini, aku akan memberikan tutorial bagaimana melakukan pencarian informasi menggunakan portal jurnal Science Direct. Nah, melalui video ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menggunakan portal jurnal Science Direct untuk melakukan pencarian informasi. Tapi sebelum itu, apakah kalian sudah tahu apa itu portal Science Direct? Nah, jadi Science Direct merupakan database yang berisi kumpulan dokumen full text berkualitas yang telah diperiksa oleh peer review Elsevier. Jadi teman-teman tidak perlu ragu untuk mencari referensi artikel dari portal ini ya. Nah, jadi pada video tutorial kali ini akan terbagi menjadi 8 sesi pembahasan. Jadi pastikan kamu menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Nah, pada sesi pertama ini aku akan menjelaskan bagaimana cara mengakses portal jurnal Science Direct. Jadi, teman-teman mahasiswa punya dua opsi nih untuk mengakses portal jurnal Science Direct. Yang pertama, apabila universitas kalian sudah berlangganan ke Science Direct, maka kalian bisa mengakses Science Direct melalui situs resmi universitas kalian masing-masing ya. Kemudian untuk cara yang kedua, kalian bisa mengaksesnya secara umum melalui situs resmi Science Direct www.sciencedirect.com. Nah, sebagai contoh, di sini aku sebagai mahasiswa Undip akan mengakses Science Direct melalui single sign on atau SSO Undip. Nah, jadi kalau di antara teman-teman merupakan mahasiswa Undip, kalian bisa mengikuti langkah berikut ini ya. Yang pertama, masuk ke laman SSO Universitas Diponegoro dan login menggunakan akun mahasiswa masing-masing. Nah, jika sudah masuk ke halaman awal, maka kita bisa langsung scroll ke bawah hingga menemukan opsi jurnal yang dilanggan Undip. Langsung diklik. Nah, kemudian akan ditampilkan berbagai portal yang dilanggan oleh Undip. Nah, ini bisa langsung dipilih saja yang Science Direct. Nah, kita langsung diarahkan ke halaman utama milik portal Science Direct. Perlu teman-teman ketahui bahwa Science Direct itu memiliki dua tipe search engine, yakni Basic Search dan juga Advanced Search. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti aku akan menjelaskan masing-masing secara berurutan ya. Jadi jangan di-skip, sehingga nanti kita bisa membandingkan antara kedua search engine tersebut. Nah, sebagai pelaku pencari informasi, kita perlu memahami dan menentukan terlebih dahulu query atau kata kunci yang kita gunakan untuk melakukan pencarian. Untuk menentukan query itu kita bisa menggunakan kata pokok bahasan pada tema atau topik studi kasus dan penelitian yang sedang kita lakukan. Misalnya, pada video ini aku akan memposisikan diri sebagai seorang yang sedang melakukan studi kasus dengan topik pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi. Nah, dari topik tersebut, kita bisa mengambil query teaching berasal dari kata pengajaran, kemudian information literacy dari kata literasi informasi, dan juga academic library dari kata pendidikan tinggi. Nah, itulah 3 query yang aku dapatkan yang nantinya akan aku gunakan dalam praktik pencarian informasi di video ini. Oke, pada sesi ini aku akan mempraktikkan pencarian informasi menggunakan portal Science Direct dengan desain Basic Search. Nah, Basic Search ini bisa kita gunakan apabila kita ingin mencari informasi dengan jangkauan yang lebih luas. Dengan kata lain, kita menginginkan informasi atau artikel dengan jumlah yang lebih banyak sehingga kita mendapatkan lebih banyak opsi atau pilihan. Nah,
desain basic search di Science Direct sendiri memiliki 6 kolom dan 1 icon search yang mana mereka memiliki fungsi masing-masing. Kolom yang pertama yakni kolom keywords atau kolom search box digunakan untuk memasukkan query yang telah kita miliki. Kolom yang kedua yakni kolom author name digunakan untuk mencari artikel yang hanya ditulis oleh pengarang atau penulis yang kita inginkan saja. Kemudian ada kolom jurnal atau book title digunakan untuk mencari artikel berdasarkan judul jurnal atau buku yang kita masukkan saja. Nah, kolom selanjutnya, kolom volume, issue, dan juga page, itu bisa digunakan untuk mencari artikel dari suatu volume, issue, maupun page tertentu. Setelah mengenal fungsi dari masing-masing kolom, selanjutnya kita akan mencoba melakukan pencarian informasi dengan menggunakan basic search. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan search box, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara kerja search box. Misalnya, penggunaan tanda kutip pada dua kata itu bisa berfungsi untuk menggabungkan atau mengunci dua kata tersebut menjadi sebuah frasa. Oke, di sini aku akan memasukkan query yakni information literacy tanpa menggunakan tanda kutip terlebih dahulu. Nah, dia akan muncul hasil sebanyak 80.476 result. Kemudian aku akan coba menggunakan tanda kutip di antara query yang telah aku masukkan. Nah, maka bisa kita lihat bahwa hasil yang keluar lebih sedikit jumlahnya, yaitu sekitar 4.946 result. Pada halaman ini disediakan beberapa fitur, misalnya seperti fitur facet navigation yang terletak di sebelah kiri dengan nama refine by. Pada fitur ini, kita bisa memperbaiki atau merubah result tanpa harus kembali ke search box. Nah, kita di sini bisa mengatur result berdasarkan tahun, berdasarkan tipe artikel, berdasarkan judul jurnal, berdasarkan subjek, dan juga berdasarkan tipe akses. Nah, misalnya saya menginginkan artikel yang terbit pada tahun 2023 dan open access, maka bisa di klik atau di checklist saja tahun 2023 dan juga open access and open archive. Nah, maka sistem akan mereset secara otomatis result atau perubahan yang kita lakukan, yang mana bisa kita lihat di sini resultnya berkurang menjadi 47 result saja. Kemudian ada fitur order by atau sorted by, digunakan untuk merubah urutan result berdasarkan tingkat relevansi maupun berdasarkan tanggal terbitan. Selanjutnya ada fitur actionable result, yang mana kita bisa mendownload artikel yang kita inginkan. Caranya dengan mengklik kotak yang ada di sebelah artikel. Nah, dia akan muncul tulisan download satu artikel, bisa langsung diklik. Jika ingin mendownload lebih dari satu artikel juga bisa, tinggal diklik saja artikel yang kita ingin download. Kemudian tulisannya akan berubah menjadi download 3 artikel, bisa langsung diklik saja. Nah, jika sudah memutuskan artikel mana yang ingin kita pilih, maka bisa diklik saja pada judul artikelnya, dan nantinya kita akan diarahkan ke laman artikel tersebut. Misalnya di sini aku memilih artikel yang pertama. Nah, jadi begini laman artikelnya. Nah, pada laman ini disediakan
fitur outline yang mana berisi abstrak, keyword, introduction, dan seterusnya, yang memudahkan kita untuk melihat isi artikel pada bagian tertentu. Sedangkan di bagian kanan ada fitur personalization yang berisi rekomendasi artikel yang sesuai dengan pencarian yang pernah atau bahkan yang sedang kita lakukan. Nah, itulah praktik menggunakan basic search pada Science Direct. Bila mana kalian menginginkan pencarian yang lebih spesifik, maka bisa menggunakan advanced search yang akan aku jelaskan pada sesi berikutnya. Nah, selanjutnya aku akan mempraktikkan penelusuran informasi dengan menggunakan advanced search. Pertama-tama, untuk masuk ke laman advanced search, bisa diklik advanced search di sebelah icon search. Nah, kemudian dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk di advanced search ini dia memiliki lebih banyak kolom. Nah, yang pertama ini ada kolom find articles with these terms. Ini bisa digunakan untuk memasukkan query atau kata kunci. Nah, masih sama dengan basic search. Untuk mengoptimalkan penggunaan search box pada advanced search, juga bisa menggunakan tanda kutip untuk mengunci dua kata menjadi satu frasa. Nah, bedanya dengan basic search, kalau advanced search ini memiliki fitur bernama boolean operator atau boolean search yang terdiri dari 3, and, or, dan not. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti aku akan mempraktikkannya langsung ya. Nah, kolom selanjutnya adalah kolom in this journal or book title. Ini bisa digunakan ketika kita mencari artikel atau jurnal atau buku tertentu. Kalau teman-teman sudah memiliki judul yang akan dijadikan jangkauan pencarian. Kemudian ada kolom tahun. Ini bisa digunakan untuk menentukan jangkauan tahun terbitan artikel yang kita inginkan. Nah, kemudian aku akan menjelaskan penggunaan boolean search and or not. Kalau and itu sesuai dengan namanya, and dia akan mencari artikel yang mengandung dua query. Nah, jadi di sini misalnya aku mau mencari dengan query information literacy dan juga library. Kemudian tinggal diketikkan saja boolean operatornya and dengan menggunakan caps lock atau huruf kapital. Dan library untuk query yang kedua. Nah, nanti hasilnya akan muncul artikel yang mengandung kedua query tersebut. Jadi mengandung information literacy dan juga mengandung library. Nah, untuk boolean search yang kedua or, tinggal diganti saja ini or dengan menggunakan caps lock atau huruf kapital. Nah, nanti kalau kita memakai boolean or, hasilnya artikel yang keluar adalah artikel yang mengandung kedua query ini atau hanya salah satunya saja. Nah, untuk boolean yang not, dia digunakan untuk mengecualikan suatu kata atau query. Misalnya saya ingin mencari information literacy di perpustakaan perguruan tinggi, bukan perpustakaan sekolah. Nah, itu bisa diketikkan saja information literacy and academic
academic library, kemudian ditambah note menggunakan huruf kapital semua, full library. Nah, nanti dia hasilnya akan muncul artikel yang information literasi di academic library saja, bukan yang di perpustakaan sekolah. Nah, selanjutnya kita akan mempraktikkan penggunaan advanced search menggunakan ketiga query yang sudah aku tentukan tadi di awal. Nah, ini diketik saja teaching, kemudian tambah boolean search and information literacy, menggunakan and lagi academic library. Nah, di sini aku akan mencoba menggunakan rentang tahun 2010 sampai 2023. Kemudian diklik search, dia akan muncul hasil sebanyak 943 result. Nah, masih sama seperti basic search, pada advanced search juga disediakan berbagai fitur seperti fitur facet navigation dengan nama refine by. Sebagai contoh, di sini aku akan memilih tipe artikel, review articles, research articles. Nah, untuk yang publication title-nya aku pilih teratas. Yang ini. Nah, sistem akan otomatis merubah result menjadi 19 result saja. Nah, masih sama seperti sebelumnya, jika diklik judul artikel, kita akan ditujukan kepada laman artikelnya, yang mana di dalamnya terdapat fitur outline yang terdiri dari highlight, abstract, keywords, dan sebagainya, untuk memudahkan kita mengetahui isi dari artikel tersebut. Nah, untuk selanjutnya aku akan menjelaskan sedikit mengenai strategi penelusuran informasi. Jadi, dalam melakukan penelusuran informasi, kita memerlukan strategi tertentu agar result pencarian kita itu sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Apabila dari query pertama tadi yang sudah saya buat itu kurang menghasilkan result yang memuaskan, maka kita dapat melakukan pengembangan kata kunci atau pengembangan query dengan membuat alternatif query lain yang tentunya masih berhubungan dengan topik atau tema studi kasus kita. Nah, caranya bisa menggunakan sinonim atau tajuk subjek atau thesaurus. Nah, di sini aku sudah melakukan pengembangan terhadap 3 kata kunci sebelumnya menjadi 3 alternatif. Nah, bisa kita lihat query pada alternatif 2 dan 3 itu merupakan hasil pengembangan dari query alternatif 1 yang tentunya masih memiliki kesamaan makna dengan alternatif 1 dan dengan topik yang saya angkat, ya, yaitu mengenai pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah memformulasikan atau menyampur susunan query yang ada. Misalnya query 1 menggunakan alternatif 1, query 2 menggunakan alternatif 2, dan
query 3 menggunakan alternatif 3, dan seterusnya, hingga kita merasa sudah menemukan hasil yang sekiranya sudah sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Nah, setelah melakukan pengembangan dan formulasi pada query, maka sesi selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan praktik kembali ya menggunakan advanced search dengan formulasi kata kunci yang ada. Dan di sini aku menggunakan Boolean search yang N. Kemudian aku mau memasukkan rentan waktu dari 2010 sampai 2023. Kemudian klik search, dan dia akan muncul hasil sebanyak 304 result. Nah, result ini masih terbilang banyak ya. Nah, jika ingin menemukan artikel yang sesuai dengan kebutuhan kita atau ingin mempersempit temuan, bisa menggunakan fasilitas facet navigation yang bernama Refine By. Masih sama seperti sebelumnya, bisa dipilih tahunnya, tipe artikel, judul publikasi atau judul artikel, kemudian ada subjek dan tipe akses. Nah, untuk selanjutnya aku akan memformulasikan query lain. Klik search. Nah, kemudian dia akan muncul hasil sebanyak 798 result. Nah, setelah memformulasikan query yang ada, langkah selanjutnya adalah menyeleksi artikel yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, saat melakukan seleksi informasi, hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah melihat dari judul artikel yang tertera. Apakah judul artikel tersebut sudah relevan atau belum dengan kebutuhan kita? Nah, di sini misalnya aku memilih artikel Online Information Literacy Instruction in Mexican University Libraries. Nah, di sini saya merasa bahwa artikel ini cocok dengan kebutuhan informasi saya karena mengandung keyword atau query yang telah saya masukkan, misalnya seperti Information Literacy Instruction, kemudian University Library. Tapi jika dirasa judul itu kurang mewakili kebutuhan informasi kita bisa melihat isi abstraknya. Kita bisa baca ini apakah relevan atau tidak. Jika memang belum meyakinkan juga, cara yang terakhir untuk menentukan artikel relevan atau tidak tanpa menguras waktu bisa membaca atau melihatnya dari conclusion atau simpulan.
Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan praktik pencarian informasi menggunakan basic search dan juga advanced search. Nah, jadi apa kalian sudah menemukan perbedaannya? Jadi perbedaannya dari segi fungsi sendiri sebenarnya sudah berbeda ya. Untuk yang menggunakan advanced search, dia lebih ditujukan untuk pencarian informasi yang lebih spesifik dibandingkan menggunakan basic search. Nah, selain itu bisa juga dilihat bahwa advanced search itu menggunakan boolean operator atau boolean search untuk menyesuaikan result agar sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Nah, jadi itulah perbandingan antara basic search dan advanced search. Kedua tipe search tersebut itu bisa kita sesuaikan ya dengan tipe kebutuhan informasi kita. Lalu, apakah portal Science Direct ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan dalam kajian bidang ilmu perpustakaan? Jawabannya ya. Karena Science Direct ini merupakan database jurnal yang meliputi berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu perpustakaan dan informasi. Dan jurnal-jurnal yang disediakan pun telah melewati berbagai proses review sebelum dipublikasikan. Sehingga artikel yang terdapat di dalam Science Direct ini sudah dianggap memiliki kualitas yang tinggi. Nah, oke teman-teman semuanya, itulah tadi penjelasan mengenai portal Science Direct, mulai dari cara mengaksesnya menggunakan search engine yang meliputi basic search dan advanced search, sampai memilih informasi yang dibutuhkan. Semoga dari adanya video ini kalian bisa melakukan penelusuran informasi melalui Science Direct ya. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. See you in the next video. Bye.